Alhamdulillah malam satu ini Allah masih banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga dalam kesempatan malam hari ini Allah meringankan kaki kita, melembutkan hatinya, sehingga mudah untuk melangkahkan ke masjid ini, bukan karena hebatnya keislaman kita, tetapi kita bisa berkumpul di sini bukan karena hebatnya keimanan kita, tapi semua ini adalah merupakan karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dan senantiasa istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan dengan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sehat juga. Alhamdulillah ya. Sing penting sehat. Pun disampaikan bahwa surat yang gak asing nih bagi pulau panjenengan sedaya. Kadang sholat dibaca ini terus ya. Nah, surat apa nih itu bahwa? Al-Asr. Surat pendek tapi mengandung makna yang dalam. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan wal fajr, walayalin asr, seperti itu. Nah, wasyamsi wa duhaha, walaili idza yaghsha. Itu Allah bersumpah atas nama waktu. Bagi kita waktu ini sangat penting tentunya. Bahkan Allah itu menyebutkan demi waktu. Ada apa di dalamnya ini? Allah ingin menyampaikan bahwasanya sungguh inna, ini sebuah kata nafi yang meyakinkan, menekankan sebuah pentingnya sebuah kalimat. Innal insa, langsung tambahin lafi, sudah ada ayat inna, ada lafi. Begitu pentingnya penekanan bahwa ingin menyampaikan semua manusia dalam kehidupan dunia ini, semua manusia itu semua dalam keadaan rugi. Siapapun dia. Mungkin orang yang banyak harta, kita menilai dia orang sukses. Belum tentu. Kesuksesan yang dinilai dengan materi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberuntungan bukan di situ tempatnya. Allah ingin menyampaikan sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Nah, kecuali Allah ingin menyebutkan kriteria, semuanya dalam keadaan rugi illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman inilah yang Allah jamin akan senantiasa beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Yun sepupu pulau panjenengan ini dengan atas dasar iman, amal soleh pulau panjenengan yang membuat pulau panjenengan ini berbuat baik terhadap orang lain. Selama kita punya dasar keimanan Islam, iman, niki malaikat pencatat amal niku kerja. Benten kali wong-wong sing di luar Islam, wong Kristen misalnya. Garap apik kayak apa wong Kristen niku, malaikat pencatat amal bukunya niku kosong, Bu. Sing ditulis apane? Wong dereng daftar. Pahami Bu nggih? Misal kuliah, gambaran kuliah. Orang boleh saja masuk keluar masuk kampus. Nggih. Siapapun boleh keluar masuk kampus. Di saat ujian mungkin dia nilainya 100. Yang lain mungkin malah yang daftar nilainya 5, 6, 7. Dia nilainya 100 kalau dinilai dengan angka. Ya.
mungkin A, B, C, D, oke. Tapi di saat dia nggak daftar, walaupun nilai 100 itu nggak terpakai, dan yang dipakai itu yang daftar. Kulo panjenengan, keimanan kulo panjenengan ini didaftar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semua amalan kulo panjenengan ini dicatat atas dasar keimanan itu. Si pertama itu. Singkat mau. Yang kedua mau beramal soleh. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Kulo panjenengan badhe rugi, tidak beruntung selama kulo panjenengan ini tidak beriman kepada Allah. Nek beriman kepada Allah itu artinya kita beruntung, dan itu pun belum cukup. Itu harus punya bekal yang namanya amal soleh. Dan surat Al-Bayyinah Allah sebatakan begini. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan itu sebabkan ulaika, yang demikian itu khair, sebaik-baik sarul khairul bariyah. Nek bagi orang-orang kafir itu sarul bariyah, nek bagi orang-orang beriman itu khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah menjanjikan. Nah, di saat kulo panjenengan ini beramal soleh, yang artinya malaikat pencatat amal itu aktif dalam memberikan sebuah catatan yang untuk dipertanggungjawabkan nanti, karena kita punya bekal iman dan amal soleh itu dicatat dengan malaikat pencatat amal. Allah itu menegaskan, man, siapa saja di antara kalian amila solihan, yang beramal soleh, min zikrin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Syaratnya apa? Wa huwa mukmin. Sedangkan dia orang yang beriman, jadinya Allah falanuhyiyannahu hayatat thayyibah. Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Janji Allah baik menurut Allah. Boleh jadi pulau panjenengan ini secara materi dinilai orang tua, dinilai mertua, dinilai besan, kehidupannya mungkin tidak baik karena nilainya secara materi. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan keriduannya, lalu Allah memberikan sebuah keberkahan hidupnya karena dia beramal soleh, min zikri aw unsa wa huwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sebuah kehidupan yang baik. Syaratnya apa Bu? Beramal soleh dan dia beriman. Nah, yang selanjutnya Bu Bapak sekalian, adik-adikku yang saya cintai, setelah beriman dan beramal soleh, kita harus saling menasehati. Pulau panjenengan ini manusia, tempatnya sama. Menungsa itu bukan malaikat yang selalu benar, dan manusia itu bukan iblis, setan yang selalu salah. Dan manusia ini di tengah-tengah. Pulau panjenengan ini niki tegak saling menasehat. Karena apa? Nasehat ini bagi Allah itu sangat, dalam agama ini terutama sangat penting. Karena ini pokok dari sebuah ajaran agama Islam. Kayak apa seorang nabi, kayak apa sabarnya nabi, kayak apa pinternya nabi, kayak apa cerdasnya nabi,
kayak apa sabar Nabi dalam menyampaikan dakwah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pun masih dicaci maki, dilempari batu, bahkan dikatakan gila. Sabar menyampaikan sebuah misi risalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sebuah penyampaian dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan karena pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Sampai-sampai Rasulullah itu gambarkan ngaten. Ada sebuah tamsil yang Allah berikan ini, yang tamsil perumpamaan, biar seorang umat Nabi Muhammad itu bisa mencerna betapa pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini. Rasulullah nyampaikan ngaten, masalul qa'im fi hududillahi wal waqi'a fiha, kata Rasulullah. Di perumpamaan kula panjenengan ini orang yang menjaga larangan-larangan Allah dan orang yang melanggar larangan-larangannya. Jadi ada dua kelompok nih Pak. Ada orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada orang yang selalu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kelompok ini Rasulullah gambarkan kata, kamasali kaum istahamu ala safina, adalah bagaikan sekelompok orang yang berbunyi dalam sebuah kapal. Ada dua kelompok yang taat pada Allah Subhanahu wa taala dan kelompok satunya yang selalu melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan pada suatu saat dia ingin naik dalam sebuah kapal. Kamasali kaum istahamu ala safina. Nah, selanjutnya Rasulullah menyampaikan kan, fasara ba'duhum alaha wa abaduhum asfalaha. Akhirnya ada sebagian yang mendapat bagian atas dan sebagian lagi ada yang mendapat bagian bawah. Wa kana alladziina fi asfaliha idastaqaumu minal ma. Suatu saat kelompok yang di bawah ini, karena bagaimanapun ada dua kelompok, 200 orang misal, ingin naik ke dalam sebuah kapal, dan di situ harus dibagi dua. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena yang di atas semua pasti oleng, dan di bawah semua juga keseimbangan mesti tidak stabil. Makanya dibagi dua. Di saat posisi yang di bawah, sarana prasarana semua di atas. Di saat posisi yang di bawah ini, semua keinginan, semua pengen ambil air, ambil kebutuhan apa itu pas harus naik ke atas. Dan posisi yang di bawah merasa mengganggu posisi orang yang di atas, ditak-itak si ileng, permisi, kadang lagi gawe banyu kesiram. Nah, posisi-posisi seperti ini, di saat sekelompok orang yang di bawah ini ngeluh, kiye ayo kiye bae dhewek keningsor, pengen banyu beda tak munggah maring dhuwur, terus nunggu juga akeh wong gawa ember, ya kepaduk-paduk sikil kepriwe. Nah, penunggane ngaten. Fakon lau anna kharaqna fi nasibana kharqan. Seandainya kita yang di bawah ini nggak usah naik ke atas, tetap saja di sini kita lubangi saja kapal, Tuhan. Kita lubangi saja kapal. Begitu pentingnya hal ini, Rasulullah ingin menyampaikan kepada umatnya biar ini nyampe gitu, sampai memberikan sebuah perumpamaan. Yang bagian bawah pengen air ke atas, sehingga di saat dia keinginannya pengen ngambil air, nggak pengen mengganggu posisi yang di atas, dia lubangi posisi yang di bawah. Kata Nabi kepada fa in tarakuhum wa ma aradu halakau jami'an, kata Rasulullah.
Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang yang di bagian bawah mengambil air dengan cara melubanginya, halaku jami'an, niscaya semuanya akan binasa. Selanjutnya Rasulullah menyampaikan, wa in akhadhu ala aydihim najau. Dan bila mereka melarang orang-orang yang di bawah berbuat demikian, maka mereka akan selamat, wa najau jami'an, dan akan selamat semuanya. Kulo panjenengan dalam kehidupan ini, walaupun ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat di luar sana, kita sama-sama naik satu kapal, satu bahtera yang sama, Bapak. Di saat kita membiarkan mereka membiarkan yang bermaksiat, membiarkan mereka yang berbuat maksiat, padahal pada saat yang sama kita taat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita mau jamaah saja ke masjid, melewati orang yang sedang mabuk misal, melewati yang sedang berumus togel misal, kita sedang mau jamaah di masjid dan kita membiarkan kemaksiatan ini, di saat itulah, pada saat yang sama kita membiarkan orang sedang menunggangi Ka'bah. Betapapun kita taat beribadah, ternyata kita mempunyai andil besar di dalam melubangi Ka'bah dengan membiarkan kemaksiatan yang ada di depan di sekitar kita. Tapi kalau panjenengan ini boten sadar, kita punya andil besar di dalam melubangi kapal yang kita lubangi ini. Begitu hebatnya, begitu pentingnya watawassaw bil haq nih. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyampaikan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kulo panjenengan ketemu Allah itu sebagai umat yang terbaik. Syaratnya apa, Bu? Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Punya konsekuensi ini, Pak. Kulo panjenengan akan dimusuhi masyarakat. Di saat kulo panjenengan ini begitu vokalnya, Mas, lagi ngapa? Apa nih? Nah ini haram misalnya, dilarang. Wah, konsekuensi pulau panjenengan ini akan dimusuhi orang. Kadang kita nyinyir terhadap orang-orang yang setiap pintu totok-totok ada nih, saudara-saudara kita bukan nih, totok-totok nih, bawa pendidik nih, untuk mengajak melakukan sholat jamaah. Nek sinten masjid mau apik-apik Pak. Pulau temriki loh, gogoe nih, ngadepi panjenengan sedaya niki, adepi yang di luaran sana nih. Kita kadang nyinyir terhadap mereka. Bahkan ada sekelompok orang yang menyesatkan kerja mereka. Padahal dia lagi watawassaw bil haq. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Belum wa tanhauna 'anil munkar, belum. Lebih hebat malih ini. Orang yang watanhauna 'anil munkar, yang mencegah kemungkaran, ada sekelompok orang
kita menjuluki mereka ini Islam radikal, Islam yang apa namanya, anti NKRI, Islam teroris, padahal mereka ini lagi menjaga kapal yang sedang kita tumpangi ini bersama-sama, dan kita tidak sadar. Ternyata yang kita lakukan hari ini taat beribadah jamaah, pun buka bocah sholat subuh baik melas nombotan lupa. Nah ini bocah SMP, SD, apa maling SMA, bapaknya untuk maling masjid, ibunya untuk maling masjid, anaknya situ. Kita punya andil besar dalam menunggangi kapal, membiarkan orang yang bermaksiat, bahkan anak-anak kita. Anak-anak kita keluar habis maghrib, bebas berpakaian, dan orang tua takut untuk menegurnya. Enggak pakai hijab, keluar dengan laki-laki siapa dia, dan kita membiarkannya, pulang pun nggak pernah ditanya. Ternyata bukan, kita taat beribadah, subuh berjamaah, setiap saat berjamaah, zikir, baca Quran sampai khatam setiap bulan. Tapi membiarkan anak-anak kita yang perempuan jalan dengan laki-laki lain tanpa muhrim mahram. Kita punya andil besar dalam menunggangi kapal yang sedang kita tumpangi, membiarkan kemaksiatan. Begitu pentingnya ini, Pak. Sampai-sampai Rasulullah nih memberi tamsil sebuah kapal yang kita tumpangi ini dengan sebuah amar ma'ruf nahi munkar. Dek kasare ngomong mah, umatku, amar ma'ruf nahi munkar itu penting. Kayak wong numpak kapal, nek ana sing nubani dek meneng bae, dewek meneng bae, kuwi berarti kapal itu nek kerem ya kerem kabeh. Sing apik ya melu kerem, sing elek ya melu Ternyata Bupati, musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, milih-milih nopo, Bu? Milih nopo boten? Boten milih. Bukan orang semboyong jujuk, ketindihan waktu, boten. Kabeh sing taat ya tetap kena musibah. Lalu itu betapa pentingnya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, watawasau bis sabr ini sebuah konsekuensi, Pak. Di saat pulau panjenengan ini melihat teman-teman pulau panjenengan ini yang berbuat maksiat, Allah perintahkan di saat ada kalian melihat sebuah kemaksiatan, nasihati dia. Karena kita manusia pasti ada salah dan butuh sebuah nasihat. Nyuwun sewu, Bu. Boleh seorang ibu bukan malaikat, pasti salah suatu saat dinasihati oleh anak-anaknya. Gini apa, Bu? Seorang guru pasti salah, pasti ada sebuah kesalahan. Karena seorang guru itu manusia, suatu saat akan dinasihati oleh seorang murid. Karena kita bukan malaikat, kita butuh nasihat orang. Dan konsekuensi dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini pasti kita akan dibenci oleh orang yang membenci terhadap sebuah kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok alim lah, sok pinter lah, sok
Islam sok-sok yang membuat kita minder. Konsekuensinya kita dibenci dan bahkan dimusuhi. Mereka yang menamakan yang sudah diganti Front Pembela Islam misalnya, di saat mereka menggerebek sebuah kemaksiatan dengan prosedur yang sudah ditetapkan, tapi tetap prosedur ini diabaikan, akan bergerak. Karena umat Islam ini gak rela kemaksiatan merajalela. Nggih monggo kula panjenengan ini termasuk andil besar dalam menubai kapal ini, membiarkan kemaksiatan di depan kita, atau mereka terus dan terus menubai kapal, dan suatu saat kapal itu pasti akan tenggelam. Dan hari ini Bupati, kita saksikan bersama Allah membuka tabir kebusukan-kebusukan para kapal. Ini apa? Ternyata orang-orang yang sedang melubangi kapal-kapal itu sudah ada backingnya, itu masalahnya Bukan. Mereka sudah ada backing dengan judi online, sedikit sing lagi bener-bener meracuni semua orang-orang yang ada di itu. Pinjaman online yang bener-bener ini, ya. Monggo yang udah utangnya aja sudah nggak bener, ujung-ujungnya kena riba lagi itu. Dan demi Allah nggak akan ada keberkahan gitu. Dan judi online, pinjaman online aja sudah mencekik leher para itu, yang konon selalu digerebek, nah berapa ratus ribu aplikasi yang sudah dibekukan. Saya sih dibekukan kan si operator ya Pak. Gitu Pak. Tetaplah baru komputer baru di apa ya, karena aplikasinya apa terus bikin terus judi slot Bu Pak, bukan betul, menang apa kalah, slot oke, kan parai, pasti kalah, gratisan ya. Ternyata mereka yang sedang melubangi kapal, Pak. Kita naik melu berarti melubangi kapal, Pak. Wong ngejurna bae dengan kancane dewek. Misalnya di dolaran ngejurna bae kita punya andil dalam melubangi kapal ini. Jangan salahkan mereka di saat kita ini kena bencana. Karena mereka memang ulah kita sendiri. Kita sendiri. Kembali ke zaman wala asri. Zaman sendiri budiara di zaman apa nih? Seolah-olah hidup begitu enak dengan adanya teknologi, tapi justru malah bikin apa? Gemuruh. Ampun khawatir putra putri neniku kencoten omah, ampun khawatir cukup kali HP wis pada teka panganan. Gini apa nggih? Udan gede, aduh anakku diliwetakan ora usah khawatir, sing penting cekeli duit apa stok ngene iki. Saldo. Kalau jaluk apa ana sing jujurna. Zaman itu. Zaman siki wong ora perlu gawani duit dompet kandel-kandel nang sak mboten perlu Pak. Cukup sekatur ATM. Kan bayar apa bae bisa Pak. Sedikit mangsane barcode, ngertos barcode. Ngertos Bapak ini? Oh. Sing gambar celana ngene-ngene. Mung bari
nglek-nglekakan kok. Sing kerja sing bang. Sing yang gawean munggari duwite atas lidi lewat langit. Ngerti sentek. Dan teknologi ini justru membuat lapangan kerja semuanya jadi tidak ada. Anak wartel bu Pak, zaman ini secara otomatis akan digilas oleh sebuah HP jadul, menggilas pembisnis wartel. Biar boktek, telepon ngenteni jam 09.00 gimana? Murah. Terus antri mana? Ngenteni jam 09.00 antri ben diskon. Anane HP, Nokia, Samsung, apa mana? Siemens, Ericsson. apa mana? Ericsson. Cuman dia langsung tewas nih. Muncul warnet, tewas sampai ini. Warnet gulung tikar, sebuah zaman digilas oleh HP ini. Koran digilas sampai ini. Sebuah zaman. Dan bisnis kita digilas oleh sistem online. Kalau kadang saya umum ada online gitu Pak. Berusaha kami tahun 2096 sudah layak 96 saya di Jakarta. Sampai detik ini pun saya masih produksi. Terus muncul online. Tak hitung bahan baku kalau online tapi boleh diobati Mas. Kok bisa nih? Padahal modalnya kok berbundas. Kok ada sebetulnya bundas deh? Kan bingung. Online sebuah zaman. Apapun zamannya Pak. Entah itu zaman online, zaman akhir, zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah nyatakan. Kamu semua dalam segala zaman apapun kamu pasti akan rugi kamu. Silakan cari uang yang banyak, cari sistem yang ini, rugi kamu semuanya. Dan aku jamin di dalam zaman itu kamu selalu akan beruntung. Selama satu, kau beriman, beramal soleh, dan menasihat. Karena kita butuh komunikasi dengan orang, interaksi dengan orang. Kayak apa kita akan usaha diam-diam, ujung-ujungnya Mas aku udah harus gagal apa ya? Usah, nah itu sebuah nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar. Ulangi malih. Pengen banget Nabi umatnya itu paham masalah nahi munkar ini. Digambarkan kalau panjenengan ini sama-sama naik sebuah kapal. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini umat yang terbaik. Karena apa? Membebaskan manusia, mengeluarkan orang ini, manusia ini. Dan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita umat yang terbaik. Tapi di saat umat yang seperti apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadi Allah wa ulaika humul muflihun. Dan aku tetapkan bagi orang-orang yang seperti ini, hidupnya akan selalu menang, falah, akan selalu bahagia. Bahagianya ini dunia dan akhirat. Karena ada yang namanya bahagia itu
Nah, ini falah, yang kebahagiaan, kemenangan yang akan diraih dunia dan akhirat. Boleh jadi di dunia ini dibenci oleh seisi manusia bumi ini, namun bagi Allah tetapkan kamu akan hidupnya akan bahagia. Karena sebagai konsekuensi dalam beramar ma'ruf nahi munkar ini pasti dan pasti akan banyak musuh. Nabi kurang sabar apa dalam menyampaikan sebuah risalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh bukan nabi, sudah diberi mukjizat oleh Allah, kelebihan di atas rata-rata manusia, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tetap menasehati masalah hasil Pak. Itu Allah yang berkata. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh begitu sabarnya mengajak anak dan istrinya. Ujungnya apa? Anak dan istrinya membelot ajaran Nabi. Gugurkah Nabi Nuh sebagai nabi? Terus status nabinya hilang? Tidak. Dan kadang kula panjenengan ini di saat melihat orang-orang yang berbuat maksiat di luar sana, seolah-olah mereka ini penghuni neraka. Padahal di saat Allah sudah memberikan hidayah dan taubat, boleh jadi mereka lebih taat daripada kita. Kita cukup berdoa bagi mereka. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni mereka, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan ampuni mereka, orang-orang yang masih hidup dan juga orang yang sudah mati. Kita butuh mereka. Dan kita selalu mendoakan mereka untuk senantiasa biar sadar, karena kita oleh Allah ini diperintahkan untuk saling nasihat-menasihat, dan kesabaran inilah yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan bersabar, bagaimana sabarnya seorang Rasulullah ini di saat mau pergi ke Taif. Sering kita dengar bukan? Dilempari batu. Tapi doa Rasulullah ini bahkan ditawari oleh malaikat, Muhammad, engkau dilempari batu oleh sebuah kaum, oleh mereka. Apa yang kau minta? Ben ditumplak nih hidungnya. Jangan mereka minta. Boleh jadi anaknya, cucunya. Kesabaran yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW ini mudah-mudahan menjadi suri toladan bagi kita. Ibu bapak sekalian, dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah musibah yang akan menimpa sebuah kaum di saat kaum itu justru melakukan sebuah kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan, wa taqau fitnatan la tusibanna alladzina lahu minkum khas. Takutlah kalian apabila kalian diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah itu tidak akan menimpa hanya pada orang yang melakukan maksiat saja, tapi semua akan mendapatkannya. Ini sebuah
garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa taat pada Allah. Boleh jadi Allah memberikan sebuah keberkahan, namun pada saat yang sama kadang kita merasakan sendiri begitu. Di saat kita mencoba untuk ngajak ngomong masjid-masjid lah, saking gampang ini orang-orang baik, orang-orang baik. Jajal dalam karaoke, paksa, suruh insaf. Ada kisah yang menarik ini. Di saat ada orang yang setiap hari mainnya ke tempat bar, setiap hari mainnya ke tempat pelacuran. Ternyata di tempat pelacuran ini dia membayar seorang pelacur untuk tidak melakukan seks malam itu. Saya bayar malam ini, tapi orang-orang menilainya dia seorang yang selalu pergi ke tempat pelacuran. Padahal dia justru memberi uang untuk malam itu tidak melakukan sebuah pelacuran. Di tempat mabuk pun demikian. Sana pergi, ini uangnya. Dan doanya minta digugurkan oleh seorang sultan pada saat itu. Dan sekitarnya ini justru menilai orang itu jadi benar-benar hina. Karena tiap saat dia sepengetahuannya dia seorang pemabuk dan seorang yang suka pelacur. Ternyata nggak ada yang tahu, hanya istrinya yang tahu. Artinya apa, Bapak? Kita jangan menghinakan orang di saat melihat kemaksiatan. Ada seorang murid mengaji berguru kepada saya. Saya ini memerintahkan kepada si murid, murid, kamu pergi cari orang yang kau pandang hina, lalu laporkan ke saya. Dia pergi jalan-jalan mencari orang yang hina. Dia ketemu dengan orang gila. Inilah orang yang paling hina. Setelah mau dilaporkan ke gurunya, ya guru, di tengah jalan dia berpikir, kenapa saya memandang orang gila ini hina? Padahal dia di catatan amal pun tidak ada. Dia sudah tidak berdosa lagi untuk melakukan kemaksiatan. Tapi saya salah, bukan itu orang hina. Ketemu pelacur, dia menilai hina pelacur itu, dinilai hina. Kenapa? Di saat dia balik, kenapa saya menilai orang pelacur ini hina? Dia mengoreksi diri. Kenapa aku memandang dia hina? Di saat dia tobat, boleh jadi Allah akan menempatkan dia di surga. Bukankah ada seorang pelacur yang menolong anjing kehausan atas rahmat Allah dia masuk surga? Seorang pemabuk, seorang apa terus ternyata dia lapor. Ya saya tidak ada orang hina di dunia ini kecuali aku. Dan kenapa aku mau menganggap kamu hina? Ya, aku hina karena selalu menghinakan orang di saat orang-orang berbuat maksiat. Sebagai koreksi, Pak. Ternyata kita dalam hidup ini tentunya banyak salah, banyak lupa, dan kita butuh nasihat orang lain agar hidayah Allah senantiasa mengiringi. Mudah-mudahan dalam pertemuan awal ini malam Sabtu sebenarnya pulang nih biasa ngurusi lare-lare ngaji ikro di Bogor, karena jadwal pastinya kita juga belum tahu karena sudah janji sama Mas Selamat itu sering bolak-balik. Ya insya Allah lah bolak Mas Selamat Pak Hasan itu ya bismillah. Biasanya kalau subuh nih tadi Pak terus biasanya ini subuh boleh memiliki ngatur-ngatur kali ini wonten COVID 2 tahun dan 3 tahun dan sampai
hari ini belum ini lagi, mudah-mudahan dengan adanya teman-teman saudara ini, mari kita makmurkan masjid ini, karena ar-rijalu ma'murun bil masajid. Orang yang mendapat pertolongan Allah ini seorang pemuda yang selalu hatinya mengambil-ngambil dalam masjid. Terus ngambil-ngambil boleh, kangen sebuah aktivitas di masjid. Itu yang akan Allah memberikan sebuah pertolongan yang amat sekali. Yang suatu saat matahari begitu dekat dan keringat bercucuran, saat itulah ada seorang pemuda yang selalu, orang-orang yang selalu hatinya mengambil-ngambil dalam masjid. Semoga kita senantiasa diberi bimbingan oleh Allah untuk istiqomah dalam menjalankan ini semua. Mudah-mudahan kekurangan kelebihan yang mau mengasah sebenarnya mengakhiri berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti bahasa